Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Khilafah yang dirahmati oleh Allah, kita berjumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan bahas tema-tema terkini yang luar biasa terkait dengan perkembangan perekonomian kita ke depan, positioning kita di percaturan global, tentu saja bersama dengan narasumber yang kredibel dan tidak lupa dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, beberapa waktu yang lalu, masyarakat Eropa tengah dihadapkan situasi yang sulit. Kayaknya semakin lama Eropa semakin sulit ya. Kembali ke zaman, the Dark Middle Age gitu ya. Nah, ternyata penyebabnya Uni Eropa itu resmi jatuh ke jurang resesi luar biasa. Tercatat secara 2 kuartal berturut-turut ekonomi benua biru, tersebut mereka nggak tumbuh. Dengan demikian, ya pastilah kalau nggak tumbuh ya resesi gitu ya. Nah, dikutip dari BBC pada hari Jumat 9 Juni 2023, pada kuartal terakhir 2022 tingkat konsumsi rumah tangga di Uni Eropa sudah turun 1%. Kemudian data terakhir kuartal 1 tahun 2023, konsumsi rumah tangga masih nyungsep 0,3%. Sebagai ekonomi, ya perkembangan ekonomi ekonomi terbesar di Eurozone, di zona Eropa, eee, statistik negara Jerman menunjukkan bahwa ekonomi terbesar di Eropa itu mengalami resesi pada awal 2023. Memang, menjelang akhir 2022 kemarin kita udah mulai, melihat tanda-tanda resesi ini ya, gitu ya. Nah, kira-kira nih, apa faktor penyebab resesi di Eropa? Kemudian apa sih dampaknya bagi negara-negara di dunia, terutama Indonesia? Terus juga gimana sih nasibnya Indonesia? Apakah mau krismon lagi kayak tahun 96, 97 gitu ya? Nah, untuk membahasnya kami telepon dengan ekonom dari Pakta, yakni Bung Muhammad Hatta. Assalamualaikum Bung Hatta, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah. Nah, Bung Hatta, ini kan gonjang-ganjing ya, bahwa akan ya bukan akan ya sudah terjadi resesi di kawasan Uni Eropa ini, bahkan di kuartal pertama mereka sudah masuk resesi. Nah, revisi pertumbuhan ekonomi yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik Uni Eropa atau Eurostat menegaskan krisis yang tengah melanda, benua biru ini luar biasa. Nah, sebenarnya ini bagi pemirsa yang belum tahu apa sih makna resesi itu, apa sih resesi itu, Bung Hatta? Kemudian, dampaknya bagi Eropa dan dunia itu seperti apa? Silakan Bung Hatta. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tazama bi tariqatihi wa tawassamahu wa yaj'al al-aqidata islamiyata asasan bi fikrati wal ahkam syar'iyyatan qiyasan li'amalihi wa masdaran. Ya, data terbaru, data statistik terbaru yang diterbitkan oleh Eurostatistik ya, resmi dari Eropa, statistik dari Uni Eropa, menunjukkan bahwa kuartal 1 2023 ini, eh, Euro area ya, Euro area. Jadi atau disebut juga dengan Eurozone, zona Euro. Itu mengalami masuk ke dalam pertumbuhan negatif. Jadi GDP-nya tumbuh negatif secara 2 kuartal berturut-turut. Jadi kuartal keempat 2022 itu minus sama ya, minus 0,1.
2023 kuartal pertama itu juga minus 0,1. Berbeda ya untuk European Union ya, EU. Ya, jadi Uni Eropa dengan Euro area atau Eurozone itu berbeda. Kalau Uni Eropa, European Union itu masih belum resesi ya, karena masih positif tumbuhnya di kuartal kuartal pertama 2023. Tapi untuk Euro area atau negara-negara Eropa, Uni Eropa yang menggunakan mata uang euro, secara agregat, secara keseluruhan itu negatif secara 2 kuartal berturut-turut, minus 0,1. Negatif berturut-turut ya, 2 kuartal berturut-turut itu tentu itu sesuai dengan definisi teknis yang digunakan oleh para ekonom, bahwa jika sebuah kawasan atau sebuah negara mengalami pertumbuhan GDP yang negatif 2 kuartal berturut-turut itu disebut dengan resesi. Hanya saja ada istilah, kemudian istilah resesi teknis gitu ya, ada istilah begitu. Nah, ekonominya tumbuh ya, ekonominya tumbuh, tapi negatif. Negatif dalam artian pertumbuhan ekonomi kuartal ya, kuartal pertama 2023 ini gitu ya, itu lebih rendah ya, lebih rendah dibandingkan dengan kuartal pertama 2022. Ah, kira-kira begitu. Jadi ekonominya tumbuh tapi pertumbuhannya itu lebih rendah. Itu kemudian disebut negatif. Ya, jadi eh, tidak usah bingung terkait dengan tumbuh kok negatif. itu itu bahasa statistik ya, bahasa statistik. Nah, jadi itu resesi. Tapi untuk Uni Eropa tadi masih belum resesi. Nah, eh, eh, yang resesi itu 2 kuartal berturut-turut itu adalah di dalam zona euro ini ya, atau negara-negara yang menggunakan mata uang euro ini adalah itu terutama Jerman, ya, Jerman, Irlandia, ya, Lituania, ya, Hungaria, ya, termasuk ya cuma itu ya, hanya ada Jerman tadi, Irlandia, terus kemudian Lituania, ya, Lituania, Hungaria, ya. Nah, inilah negara-negara yang Estonia ya, Estonia, CIZEK ya. Saya agak lupa tuh CIZEK itu apa tuh. Nah, ini adalah negara CIZEK ini malah dia 2 kuartal berturut-turut sejak 2022 kuartal ketiga dengan 2022 kuartal keempatnya. Itu Nah, Ceko jadi kayaknya bahkan sejak itu ya. Kayak Ceko itu eh, mungkin ya. kurang tahu persis saya ini, belum Iya. saya cek lagi nanti. Dia bahkan malah negatif tumbuhnya itu sejak 2022 kuartal ketiga. Jadi bahkan ada yang sudah tumbuh negatif di 2022 kuartal ketiga. Tadi Estonia misalnya, Estonia itu sejak 2022 kuartal ketiga dia sudah tumbuh negatif. Ya. Nah, ini adalah negara-negara yang di dalam zona euro tadi atau euro area tadi yang siapa saja yang tumbuh negatif secara dua kuartal berturut-turut. Itu terus kemudian apa dampaknya bagi Eropa? Ya. Jadi kalau ekonomi itu 2 kuartal berturut-turut tumbuh negatif, berarti ada roda ekonomi yang berjalan lebih lambat. Ya. Roda ekonomi berjalan lebih. Nah, roda ekonomi berjalan lebih lambat ini seiring pengetatan moneter yang begitu tinggi ya, begitu tinggi di Uni Eropa dan termasuk di Amerika ya. Jadi Eropa itu juga terkena imbas dari pengetatan moneter ya, artinya suku bunga bank sentral itu naik drastis ya, naik drastis di Amerika dan Eropa, akhirnya ekonomi itu melambat. Jadi karena kalau suku bunga tinggi
suku bunga bank sentral tinggi, maka itu akan diikuti dengan kenaikan suku bunga pinjaman simpanan. Sehingga ekonomi itu akan melambat. Wah, ini bunga lagi tinggi nih, nanti aja lah pinjem. Nah, akhirnya ekonomi atau investasi tidak bergerak. Itu logika ekonomi kapitalistik ya. Jadi ekonomi melambat. Nah, kenapa kok tampaknya ekonomi sengaja diperlambat? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Nah, kenapa kok ini ekonomi diperlambat dengan naiknya suku bunga yang tinggi ini? Gitu. Nah, ini tidak lain tidak bukan adalah karena faktor ada inflasi di sana. Jadi resesi itu adalah bagian dari salah satu fase, ya, fase siklus ekonomi ketika inflasi itu terlalu tinggi, ya, maka kemudian akan direm dengan suku bunga, ya, direm dengan suku bunga yang tinggi, sehingga kemudian inflasi turun, tetapi berdampak kepada ekonomi melambat. Gitu. Inflasi turun, ekonomi melambat. Nah, ekonomi melambat itu konsekuensinya apa? Nanti konsekuensinya adalah PHK, ya, investasi ditahan gitu ya, bahkan dikurangin. Sementara yang namanya dunia kerja kan akan terus tumbuh tuh ya, penawaran tenaga kerja, sehingga ketika permintaan tenaga kerja seiring investasi yang turun, maka akan kelebihan suplai tenaga kerja. Kelebihan suplai tenaga kerja berarti akan ada PHK, ya, akan ada orang yang menganggur yang lebih banyak. Nah, itu kalau di Eropa sendiri tentunya. Nah, kalau di Indonesia tentu nanti atau di dunia misalnya, itu tentu seberapa erat keterkaitan ekonomi, transaksi ekonomi satu negara dengan negara-negara Eropa tadi. Sebagai gambaran misalnya Indonesia sendiri kalau keterkaitannya dengan negara-negara Eropa itu sekitar 7 sampai 8-9% ya dari keseluruhan transaksi ekspor ya, 7 sampai 8 sampai 9%. Dari seluruh nilai transaksi ekspor Indonesia, Eropa itu sekitar 7, 8, 9%. Kira-kira begitu. Jadi kayak yang ngeri juga kalau kita lihat itu ya, pelambatan-pelambatan tersebut. Nah, Bung Hatta, dilansir dari CNN bahwa inflasi di zona euro ini melonjak tahun lalu ketika invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina ini membuat harga energi itu melonjak. Nah, meski sempat mereda, inflasi tetap tinggi dan menyentuh 6,1% di bulan Mei. Nah, apa pemicu utama resesi di Eropa? Apakah semata karena perang itu atau memang ada sesuatu yang lain kayak pasca pandemi mereka nggak bisa bangkit kayak mungkin kayak gitu ya. Nah, apakah ini akan mengubah lanskap ekonomi dunia? Mungkin Indonesia di atas terus Amerika di bawah. Silakan, Bang. Iya, inflasi tinggi itu memang kalau euro area itu 2022 itu sempat 8,4% ya secara tahunan. Tahun 2022 secara annual tahunan itu 8,4%. Ini tertinggi kalau kita hitung dari tahun 1991, tertinggi dalam berapa tahun itu ya, 30 tahunan, 3 dekade ya. Jadi tertinggi dalam 30 tahun, 8,4%. Kalau Uni Eropa 2022 ya, 2022 itu sekitar 9,2% ya. Kalau Uni Eropa ya, kalau tadi zona euro hanya 8,4%. Lebih tinggi lagi kalau Uni Eropa. Jadi ada inflasi setinggi itu. Kalau sampai dengan ini yang saya punya data ya, itu masih sampai bulan Januari ya, itu masih 8,7 ya, 8,7% untuk zona euro atau euro area ya. 19 negara itu masih 8,7%. Padahal kalau kita tahu yang namanya
Uni Eropa atau Euro area ini punya target inflasi itu hanya 2%. Inflasi itu hanya 2%. Ini masih sekitar 8 gitu ya. 6% tadi kalau tadi ada data yang lain gitu ya. Ini kalau kami datanya hanya masih sampai bulan Januari 8,7%. Jadi masih sangat jauh ya terpautnya dibandingkan dengan inflasi target sasaran inflasi. Sangat eh, konsekuensinya apa? Antara target inflasi dengan inflasi aktual yang terjadi itu adalah akan ada konsekuensi lebih lanjut berupa kenaikan suku bunga bank sentral. Jadi ada kenaikan suku bunga bank sentral lebih lanjut. Dan kita tahu tadi sudah saya sampaikan di depan, ketika suku bunga bank sentral itu naik, maka suku bunga pinjaman dan simpanan di bank-bank komersil di Eropa itu akan naik juga. Tentu cost of capital, biaya modal dari sektor usaha tentu akan lebih tinggi. Dan efek selanjutnya tentu tadi akan berefek kepada permintaan yang lebih rendah, permintaan produk yang lebih rendah, dan bahkan PHK. Permintaan produk yang lebih rendah tentu nanti akan berlanjut lagi pada negara-negara yang selama ini menjadi tujuan importir bagi negara-negara Eropa. Dan itu ya tadi berkelindan gitu ya, bersambung berkelindan seperti itu dampaknya. Kira-kira begitu. Jadi inflasi itu seperti itu kondisinya. Terus kemudian tadi pemicunya ya. Pemicu utama ini memang itu ya, itu tidak bisa lepas dari setelah pandemi. Pandemi itu kan ada terjadi kejutan ya, kejutan permintaan dari sektor permintaan masyarakat gitu ya. Sementara sektor supply, sektor pasokan ya, supply dari dunia usaha itu tidak siap. Kenapa? Karena baru saja karena kondisi lockdown ketika itu ya. Dunia usaha belum siap untuk berproduksi gitu. Sementara kemudian lockdown-nya itu dibuka gitu ya. Yang namanya ketika lockdown dibuka, yang namanya permintaan itu kan dia dengan cepat melakukan permintaan. Apalagi ketika itu negara-negara Eropa, negara-negara di seluruh dunia itu melakukan yang namanya cetak uang ya. Termasuk pemerintah Indonesia itu kan mencetak uang lebih dari 500 triliun itu. Nah, permintaan itu dengan mudah kemudian masuk ke dalam ekonomi, sementara sektor penawaran dari dunia industri itu relatif lebih lambat untuk meresponnya. Tentu akan terjadi lonjakan inflasi. Itu satu. Yang kedua kemudian ada perang di Eropa Timur ya, antara Ukraina dan Rusia. Tentu itu semakin membuat kekurangan antara supply dan demand. Ada shortage istilahnya, demand lebih tinggi daripada supply. Ya. Terutama terkait apa? Terkait dengan makanan ya, makanan dan energi. Nah, ini kemudian memunculkan inflasi tadi, inflasi yang begitu tinggi, bahkan sampai 2 digit ya, sampai 2 digit di negara-negara Eropa tertentu, seperti Inggris misalnya. Nah, inflasi bagi bank sentral itu sinyal untuk menaikkan tingkat suku bunga, gitu. Sinyal untuk menaikkan tingkat suku bunga. Padahal ini sebenarnya tidak tepat ya sebenarnya kalau dalam kacamata kami, karena yang bermasalah adalah sektor penawaran, bukan masalah permintaan. Ya. Jadi kalau penawaran itu dikekang dengan tingkat suku bunga, justru nanti ekonomi akan semakin jatuh, ekonomi semakin jatuh dengan naiknya tingkat suku bunga. Tapi seperti itulah gaya pengelolaan ekonomi dalam ekonomi yang kapitalistik. Nah, kira-kira begitu urutannya ya. Dari pandemi itu kemudian ada kejutan permintaan sementara penawaran tidak siap, terus kemudian ada perang ya. Perang itu menyebabkan shortage, kekurangan energi ya, energi dan food ya.
karena memang 50% ya, 50% itu gandum dan biji-bijian itu ada datang dari Rusia, ya, begitu pula energi dari Rusia. Nah, itu kemudian menyebabkan kenaikan. Tapi celakanya ini direspon oleh Bank Sentral dengan menaikkan tingkat suku bunga. Ini nggak nyambung. Ini nggak nyambung karena justru akan memperparah roda ekonomi berjalan lebih lama. Dan betul memang ekonomi lebih lama. Dan eh, mestinya bisa diimbangi dengan kebijakan fiskal, tapi kebijakan fiskal juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena sejak pandemi fiskal sudah berdarah-darah dengan mencetak uang begitu banyak. Kalau kemudian dilanjutkan mencetak uang, maka inflasi semakin tinggi. Akhirnya jadi korban rakyat, gitu. Jadi korban rakyat untuk menahan lapar, dan ya tentu banyak yang saya pikir juga harus berkorban nyawa gara-gara itu, rakyat. Jadi seperti itu kira-kira gambaran kondisi sejak pandemi sampai sekarang. Kalau apakah kemudian berdampak kepada lanskap ekonomi dunia? Lanskap ekonomi dunia mungkin tidak berubah banyak ya. Dalam artian ya kalau dari sisi produsen ya yang paling kuat siapa gitu ya. Ya masih tetap Amerika ya, Eropa, Amerika masih tetap GDP tertinggi gitu ya. Karena kalau bicara lanskap ekonomi dunia itu bicara tentang kekuatan moneter dan kekuatan fiskal. Kekuatan fiskal terkuat di dunia itu ya dolar. Dolar Amerika. Kita lihat aja misalnya sandiwara, wah ini nanti Amerika bakal bangkrut segala macam. Itu kami pikir lebih pada sandiwara ya. Sandiwara antara Partai Republik dan Demokrat. Karena mereka sebenarnya kekuatan mereka adalah bisa mencetak uang. Selama negara-negara di dunia masih menjadikan dolar sebagai mata uang, Amerika dengan santainya dia bisa nyetak uang berapapun utangnya, berapapun utang. Jadi itu bagi kami itu hanya sebagai sandiwara mereka saja, supaya nampak seolah-olah oh Amerika itu nggak seenak-enaknya pun mencetak uang gitu kan. Itu seperti itu. Jadi lanskap ekonomi dunia masih seperti itu, hanya saja memang ekonomi kapitalis terseok-seok ini. Jadi terseok-seok dan semakin nampak kerusakan. Kira-kira begitu. Baik, terakhir Bung Hatta ini kan karena, pelambatan ekonomi di Eropa ini otomatis ya contohnya pabrik sepatu di Pasuruan gitu ya, mereka nggak bisa ngekspor lagi, sepatu ke Rusia dan akhirnya memang bangkrut. Bahwa perusahaan sepatu itu bangkrut dan ya mau nggak mau terjadi, PHK. Nah, kira-kira solusi dari Islam ya, kemudian mungkin solusi ini bisa bisa dijadikan masukan bagi penguasa negeri ini untuk mengatasi, ancaman resesi ini, kemudian untuk menguatkan pasar dalam negeri ini, itu bagaimana, Bung Hatta? Iya, bicara tentang apa yang bisa kita lakukan, tentu itu bergantung kepada model ya, model tata kelola ekonomi yang kita pakai. Bicara model, maka bicara aturan main, ya kan? Bicara model, bicara aturan main, apa yang kita pakai. Dalam konteks tata aturan atau aturan main yang kita pakai yaitu adalah ekonomi kapitalistik, tidak banyak yang bisa kita lakukan. Tidak banyak yang bisa kita lakukan. Sebagai contoh, 2022 catatan kami ini, kami barusan mendownload data dari Bank Indonesia. 2022 itu kita transaksi berjalan, yakni ekspor impor barang dan jasa kita, termasuk di sana ada pendapatan primer dan sekunder, kita surplus 13,1 miliar US dollar. 13,1 miliar US dollar. Tetapi itu kemudian dibalikkan oleh transaksi finansial, transaksi keuangan yang defisit. Defisit mencapai 8,8 miliar US dollar. Jadi kalau 2021 itu masih surplus, 2022 ini justru kita
negatif atau minus 8,8 miliar US dollar. Jadi kekuatan ekspor kita itu nggak bisa ngapa-ngapain. Menjadi hal yang sia-sia ketika kemudian transaksi keuangan kita itu masih dengan sangat mudah kemudian dikelabui oleh investor yang kapitalistik itu. Gitu. 2022 tidak kurang dari sekitar 600 juta ton kita ekspor batu bara, produksi batu bara 600 juta ton, sekitar 400-an juta ton itu diekspor. Pokoknya kita mandi dolar. Tapi siapa yang mandi itu? Indonesia mandi dolar. Tapi siapa dulu Indonesia tadi? Ya penguasa-penguasa batu bara, pemilik perusahaan-perusahaan batu bara. BUMN batu bara itu hanya satu. BUMN batu bara itu hanya satu dari 600-an juta ton produksinya itu. Nah, dan kita tahu seharusnya itu berdampak kepada apa? Ketika ekspor kita begitu banyak, gitu ya. Tadi neraca berjalan kita surplus mencapai berapa tadi? Surplus mencapai 13,1 miliar US dollar. Itu harusnya rupiah naik, itu apresiasi. Tapi kita lihat tahun 2022. Tahun 2022 rupiah itu justru anjlok, terdepresiasi, 15.000, 15.300, 400 gitu. Sampai sekarang nih 14.800, 15.000. Terakhir bulan Mei kemarin tanggal 31 kita 15.000 rupiah. Tidak keluar dari zona buruk itu gitu. Itu yang terjadi. Artinya apa? Artinya kita mati-matian bicara tentang industri ekspor impor gitu ya. Tapi kalau kemudian tata kelola keuangannya juga kita membebaskan bagi eksportir kapitalistik, importir yang kapitalistik, kayaknya nggak bisa berbuat banyak gitu. Nggak bisa berbuat banyak. Ya begitulah kondisi yang akan terus terjadi kalau eh, kalau tata kelola ekonomi kita ini ya betul-betul ya mengikuti dengan totalitas kapitalisme. Nggak akan ada solusi yang paripurna untuk bisa keluar dari permasalahan yang ada. Itu yang terjadi. Kita misalnya, kita ini ekspor meningkat terus gitu ya. Kita lihat misalnya ekspor kita dengan Cina. Ekspor kita dengan Cina gitu ya. Itu berapa? Itu kondisi yang ada gitu ya. Ekspor kita dengan Cina itu 55% ekspor kita itu hampir 56% 2022 itu dalam bentuk apa? Bahan-bahan baku. Bahan baku yang itu untuk digunakan diolah kembali oleh pemerintah negara Cina. Sementara kita memproduksi produk jadi yang sudah nilai tambahnya begitu tinggi bagi pemerintah Cina. Jadi keuntungannya itu berlipat ganda bagi pemerintah Cina. Kita mengimpor dalam bentuk mesin, alat komunikasi seperti handphone, laptop dan seterusnya. Nah, jadi itulah yang terjadi gitu ya. Bicara tentang ekspornya, jenis ekspor, jenis impornya gitu. Kita dimanfaatkan seperti itu, belum kemudian transaksi keuangannya yang tadi juga seperti itu gitu ya. Bayangkan perusahaan batu bara itu mereka memproduksi batu bara di Indonesia, dolarnya mereka taruh lagi di Singapura. Gara-gara apa? Suku bunga deposito lebih tinggi di Singapura. Kira-kira apa yang bisa ditawarkan dengan ekonomi kapitalistik seperti itu? Mikirnya kok nggak ada gitu. Mikirnya nggak. Maju kena, mundur kena. Maju kena, mundur kena. Jadi ya memang harus betul-betul sungguh-sungguh untuk melakukan perubahan tata kelola ekonomi kita. Kalau enggak, kita masih menjadi negara sapi perah ya. Jadi kita ibaratnya tempat penggemukan sapi aja di Indonesia ini. Ya, keuntungan banyaknya ya di negara-negara luar negeri. Kami kira begitu. Ya. Baik, terima kasih Bung Hatta atas pemaparannya. Dan semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua ya, bahwa ekonomi non real itu nggak ada bagus-bagusnya, ya. Ekonomi real pun kalau yang pelakunya itu, kapitalisme global, oligarki juga akan merugikan perekonomian dalam negeri ini. Yuk mari kita cerdas, memandang, perekonomian negeri kita, ya sama-samalah kita selamatkan. Agar jangan sampai Indonesia ini terjun lagi ke krismon.
Ngeri kalau udah respon gitu ya. Baik, terima kasih Bung Hatta atas pemaparannya. Semoga Bung Hatta sekeluarga senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan rezeki yang halal Amin. barokah melimpah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, demikianlah acara kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan kebaikan darinya dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia maupun di akhirat. Saya Nan Setiawan undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.